Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu ini. Mohon izin, saya Muhammad Rid dari kelas AK 503. Prodi Akuntansi akan menyampaikan presentasi atas ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024 garis miring 2025 atas mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tugas yang telah dibuat sebelumnya, yaitu membuat rangkuman atas jurnal atau penelitian yang berkaitan dengan analisis sekuritas dan portofolio. Di sini saya mengambil jurnal pada analisis keputusan investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai dengan 2024, khususnya saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII. Baik, untuk objek penelitiannya, yaitu penelitian ini berfokus pada analisis keputusan investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai dengan 2024, khususnya saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII. JII ini adalah indeks yang berisi 30 saham syariah dengan kinerja keuangan baik dan tingkat likuiditas tinggi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan saham efisien dan layak investasi menggunakan pendekatan syariah compliant asset pricing model atau SCAPM. SCAPM ini merupakan modifikasi dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM yang sesuai dengan prinsip syariah, menggantikan risk-free rate dengan zakat. Untuk masalah penelitiannya, dalam investasi saham syariah ini, investor menghadapi tantangan dalam menentukan saham yang efisien, yaitu saham yang memberikan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Masalah masalah utama penelitian ini adalah yang pertama terkait efisiensi saham, yaitu bagaimana menentukan saham-saham syariah yang efisien dan tidak efisien berdasarkan pendekatan SCAPM. Kemudian terkait risiko sistematis, yaitu bagaimana tingkat risiko sistematis saham-saham syariah yang terdaftar dalam JII. Yang ketiga yaitu rekomendasi investasi, di mana saham syariah mana yang direkomendasikan untuk investasi. CAPM konvensional menggunakan risk-free rate sebagai dasar perhitungan pengembalian, tetapi dalam keuangan Islam, risk-free rate dianggap bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba. Oleh karena itu, SCAPM menggantikan risk-free rate dengan zakat agar sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Kemudian, tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk menganalisis tingkat pengembalian dan risiko saham syariah yang terdaftar dalam JII selama periode 2020 sampai dengan 2024. Kemudian yang kedua, menentukan saham-saham syariah yang efisien menggunakan metode SCAPM. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi keputusan investasi bagi investor yang ingin berinvestasi dalam saham syariah berdasarkan hasil analisis SCIPM. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan situasi pasar saham syariah dan menguji hubungan antara variabel-variabel investasi dengan model SCIPM. Yang pertama ada data dan sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan saham dari perusahaan-perusahaan yang secara konsisten terdaftar dalam Jakarta Islamic Index atau JII selama periode 2020 sampai dengan 2024. Data ini diperoleh melalui situs web Yahoo Finance. Kemudian untuk teknik analisis data, analisis dilakukan menggunakan metode Syariah Compliant Asset Pricing Model atau SCAPM dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung tingkat pengembalian saham individu atau RI. Kemudian yang kedua, menghitung tingkat pengembalian pasar atau IRM. Kemudian yang ketiga, menghitung risiko sistematis setiap saham. Kemudian yang keempat, menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan atau IRI. Dan yang terakhir, menentukan saham efisien dan tidak efisien berdasarkan tingkat-tingkat tadi yang telah dihitung.
Untuk sampel saham yang dianalisis ini diambil sebanyak 14 saham yang terdaftar di CII selama 2020 sampai dengan 2024. Yaitu yang pertama ada Adaro Energi atau Adro, kemudian ada Aneka Tambang atau ANTM, kemudian ada Caron Pokpan Indonesia, Cepin, ada XL Asyata, XCL, kemudian ada Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP, ada Vale Indonesia atau Info, ada Indofood Sukses Makmur INDF, ada Kalbe Farma KLBF, perusahaan gas negara atau Pigas, kemudian ada Bukit Asam atau PTBA, ada Semen Indonesia atau SMGR, kemudian ada Telekomunikasi Indonesia atau TLKM atau Telkom, kemudian ada United Traktor atau NTR, dan yang terakhir ada Unilever atau NVR. Untuk hasil eh, pengelompokan saham yang efisien ini di sini terdapat 5 yang setelah dihitung tadi. Yang pertama ada saham yang layak investasi ini berupa Adaro Energi atau Adro, kemudian ada Vale Indonesia atau Info, kemudian ada perusahaan gas negara, Tigas, ada Bukit Asam, dan United Tractor atau NTR. Sedangkan untuk yang lainnya ini dianggap tidak efisien, jadi tidak direkomendasikan untuk dilakukan investasi. Di sini ada 9 yang masuk. Yang pertama ada Aneka Tambang atau NTM, kemudian ada Caron Pokpan Indonesia atau Cepin, kemudian ada XL Axiata, Indofood CBP Susemamur atau ICBP, kemudian ada INDF atau Indofood Susemamur, ada Kalbe Farma atau KLBF, kemudian ada Semen Indonesia atau SMGR, Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, TLKM, dan yang terakhir ada Unilever Indonesia atau UNVR. Mungkin itu saja Bapak Mani yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.